Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 8, ayat 40-48, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan, yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak, apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Saudaraku, renungan kita pada hari ini, mengisahkan tentang kesembuhan perempuan, yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kisah ini menggambarkan dengan luar biasa tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi melalui iman yang sangat sederhana. Yang unik dari peristiwa ini adalah bahwa perempuan tersebut sepertinya mencuri kuasa Tuhan. Melalui tangan yang sangat lemah yang menyentuh ujung jubahnya, kuasa kesembuhan mengalir dari Tuhan Yesus, mengalir tanpa sepengetahuannya. Perempuan ini bahkan tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ia terlalu lemah dan rendah diri untuk meminta tolong secara langsung. Ia tidak seperti Yairus, sang kepala rumah ibadat yang terhormat, yang bisa langsung mendatangi Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan, sehingga Tuhan Yesus langsung beranjak ke rumahnya. Ada jarak yang tak terseberangi antara perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Kondisinya sama sekali mustahil untuk mendapatkan perhatian Sang Anak Allah. Namun ia tidak menyerah. Perempuan ini kemudian melakukan satu-satunya cara yang mungkin dia lakukan untuk bersentuhan dengan Sang Penyembuh, dan belas kasihan Allah kemudian menyembuhkan dia. Mari kita cermati, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari kisah ini. Yang pertama, iman membuka jalan masuk kepada kuasa ilahi. Dalam ayat pembacaan kita, perlu kita cermati
bahwa iman perempuan ini sangat lemah, tidak berdasar, dan terlalu dini, dan menurut hukum Taurat, secara tegas melarang seorang perempuan yang sedang pendarahan untuk menyentuh apapun dan siapapun. Karena apapun yang disentuhnya menjadi najis. Tapi saat itu, tidak ada pilihan lain. Waktu itu, Yesus sedang bergegas ke rumah Yairus, dan lewat dekat perempuan ini berpikir, sentuh sekarang, atau kesempatan itu akan lewat selamanya. Tidak ada kepastian apa yang akan terjadi saat ia menyentuh jubah Yesus, tapi jika tidak bertindak, ia akan terbelenggu seumur hidupnya. Lalu perempuan ini melakukan tindakan iman yang spontan, lebih baik daripada keengganan, yang dipenuhi keraguan, tidak akan menghasilkan apapun. Sebab itu, jangan pernah menyerah. Mungkin hanya diperlukan sebuah tindakan iman satu kali lagi, maka mujizat akan terjadi, dan apa yang dilakukan perempuan ini, membuka kuasa ilahi. Yang kedua, besarnya belas kasihan Allah, bagi yang paling lemah. Yang menonjol dari perempuan ini, adalah kelemahannya di semua segi. Saat jari perempuan itu menyentuh ujung jubah Yesus, bertemulah dua kondisi yang sangat berlawanan. Kecemaran bersentuhan dengan kekudusan, kehinaan bersentuhan dengan kemuliaan. Sebagai hasilnya, kuasa dan mujizat Allah mengalir pada perempuan ini, memulihkan dia dari segala penyakitnya. Rasul Paulus menggemakan prinsip yang sama, saat ia harus menanggung beberapa kelemahan dalam dirinya, di dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 9 dan 10, ia berkata, "Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai masalah, yang menekan kita sampai batas kekuatan, sampai kita mencapai titik terendah. Di titik terendah inilah, Tuhan akan mengulurkan tangannya atas kita. Karena saat semua jalan tertutup bagi kita, mungkin itulah posisi terbaik kita, untuk melakukan sebuah tindakan iman satu kali lagi. Karena disitulah kelemahan kita akan menarik kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat,
kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.